Heboh masalah ijtima ulama gitu kan. Sebenarnya kalau dari pandangan Prof sendiri, sebagai seorang ulama itu harusnya seperti apa sih, Prof? Selama kita tidak keluar dari koridor konstitusi, itu logikanya boleh untuk kita lakukan. Karena inilah, jadi pemerintah juga sebetulnya harus lebih tough menjadi seorang pengayom bangsa menghadapi masyarakatnya yang makin kritis, ya kan. Cakep nih tempat. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Millennials. Gimana nih, puasanya lancar nggak, ya kan? Saya yakin pasti tidak. Tapi nggak apa-apa, selama menjalankannya berkah ya, dan menjalankan dengan niat yang baik. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, benar? Dan yang paling menyenangkan dari Idul Fitri adalah saat Jakarta sepi. Kita bisa jalan-jalan nih. Kayak hari ini gue lagi jalan-jalan di Masjid Istiqlal. Gede banget nih. Katanya ini adalah salah satu-satunya masjid terbesar di Asia Tenggara. Dan gue udah janjian sama salah satu orang, wah gila dah nih, orang penting di Masjid Istiqlal, ya kan? Lo semua penasaran siapa? Tungguin kelanjutannya tetap di Suara Milenial by IDN Times barengan gue, Wisnu Anugrah. Kita jalan-jalan lagi ya, sambil nunggu janjiannya. Cakep nih tempat, kan main. Nah, teman-teman millennials, ini nih yang tadi udah gue mention sosok besar yang ada di Masjid Istiqlal yang mau kita ajak ngobrol. Sambil santai, sambil jalan, sambil menunggu berbuka puasa juga ya kan. Sudah hadir Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di masjid kita bersama. Terima kasih, Ini Prof. bukan masjid saya, masjid kita, masjid bangsa Indonesia, kebanggaan kita semuanya. Masjid terbesar di Asia Tenggara ya. Benar. Benar Insya Allah. sekali. Nah, Profesor, puasa lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Prof, ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sebagai kaum milenial. Saya mewakili, pengen nanya-nanya sebenarnya kegiatannya Profesor sebagai imam besar itu apa sih day to day-nya? Karena kan kita nggak tahu nih ya, namanya milenial suka mikir aneh-aneh nih. Jadi pelayan umat lah. Pelayan apapun umat. maunya umat itu kita layani. Ya karena memang saya selama ini, saya nggak tahu ya, memang ditakdirkan untuk menjadi orang masjid yang mulai dari kecil di pondok pesantren itu dulu saya jadi penjaga masjid. Kemudian juga pindah ke perguruan tinggi juga saya tinggal di masjid. Terus pindah ke Jakarta juga itu tinggal di masjid. Saya pindah ke Amerika itu juga tinggal di masjid. Wah. Nah, ya alhamdulillah kembali dari sana itu diminta lagi ke masjid. Memang jadi sudah masjid ke jalannya ya. masjid, ya kan. Alhamdulillah jadi saya senang sekali menjadi pelayan umat kita ya. Dengan segala suka dukanya pasti, tentu di situ juga banyak ada keluhan-keluhan, ada juga pujian-pujian. Bagi kita insya Allah ya, mengurus rumah Allah itu adalah suatu kemuliaan tersendiri. Oke. Tapi yang paling berat sebenarnya apa sih, Prof, kalau misalnya menjadi imam besar Masjid Istiqlal? Titling itu apakah jadi beban untuk Profesor atau? Tentu saja, namanya saja Masjid Istiqlal ya kan, tanggung jawabnya. Apalagi terakhir-terakhir ini kan ada isu-isu massa, musim kampanye. Tapi alhamdulillah saya masih tetap konsisten mempertahankan masjid ini sebagai oase spiritual, tenda besar untuk umat Islam tanpa membedakan golongannya apa, partainya apa, mazhabnya apa. Saya konsisten untuk mempertahankan Istiqlal ini sebagai sebuah masjid untuk semuanya. Begitu masuk di Istiqlal ini nggak ada partainya, nggak ada mazhabnya, nggak ada etniknya, nggak ada dari manapun juga asal usulnya. Begitu kita masuk di masjid, kita masuk di dalam space-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang kita pertahankan betul. Alhamdulillah
dengan segala resikonya tentunya, teman-teman juga saya bersyukur dan berterima kasih kepada siapapun juga. Teman-teman juga mampu mengerti kebijakan kami di sini bahwa masjid ini bukan untuk arena untuk berpolitik praktis. Tetap boleh kita berkhutbah tentang masalah politik, tetapi tidak dalam pengertian politik praktis, menjadikan masjid sebagai pusat kampanye, pengerahan massa, enggak. Jadi harus tetap tahu bahwa memang masjid adalah rumah ibadah. Siapapun yang masuk di pekarangan Masjid Istiqlal ini, kita harus menjadi satu untuk semuanya. Enggak usah ada warna lokal. Waduh, Masya Allah, ini oasis spiritual. Padang pasir di sana kan butuh oasis. Nah, gersangnya kota Jakarta juga perlu penyejukan. Nah, fungsi kita di Istiqlal ini bagaimana menciptakan kesejukan di tengah kegersangan kota Jakarta. Gersang secara mungkin cuaca ya, pohon, cuaca, tapi juga gersan juga hati nuraninya, karena materi uang terus yang dikejar setiap hari. Nah, sesekali doa masuk ke masjid untuk menyejukkan hatinya. Benar sekali. Iya, kan? Apalagi di bulan Ramadan ini ya, Prof. Bulan Ramadan, betul. Ya, yang tinggal persoalan sekarang ini bagaimana masyarakat kita menyikapi politik aliran itu. Kalau masyarakat kita sudah semakin sadar, semakin cerdas sekarang, mau pakai aliran manapun juga, mau tensi politik aliran seperti apapun juga, kalau masyarakat itu sudah mulai intelek, sudah mulai cerdas, ya kan, dia nggak akan pernah terpengaruh dengan bumbu-bumbu, atribut-atribut, identitas-identitas apapun. Nah, kita sekarang udah duduk nih, udah mulai santai ya kan. Sekarang kita mau lanjutin obrolannya, tapi obrolannya agak sedikit panas, nggak apa-apa ya, Prof ya? Profesor, aku mau nanya nih, kita kan baru aja ngelewatin pesta demokrasi nih, Prof ya. Gimana sih pandangan Profesor Nasaruddin tentang perpolitikan di Indonesia saat ini? Ya, saya sih menganggap ya bahwa perpolitikan di Indonesia ini masih tetap on the right track, ya kan. Oke. Ya, itu resiko sebuah negara demokrasi yang baru berkembang, ya kan. Amerika sendiri kan juga memerlukan waktu 250 tahun, ya kan. Sama dengan Eropa lebih tua lagi kan. Nah, tapi untuk kita di Indonesia, kalau dilihat dari segi umur Indonesia merdeka, sekarang tiba-tiba menjadi salah satu negara demokrasi yang terbesar di dunia, ya itu social cost-nya itu sedikit sekali ya. Kalau apa yang terjadi kemarin-kemarin itu, saya tidak mengecilkannya, tetapi saya menganggap bahwa itu sebuah bumbu-bumbu demokrasi yang harus menjadi bagian yang harus dilewati oleh bangsa Indonesia ini. Tapi Profesor sendiri melihat, kita ya melihat bahwa ada politik identitas yang dibawa di pesta demokrasi ini, dan bahwa kita sadar juga Indonesia adalah negara yang beragam agamanya. Menurut Profesor sendiri melihat hal ini gimana? Iya, politik identitas itu sesuatu yang objektif, ya kan. Artinya sesuatu yang objektif itu tidak bisa dihindari. Ya, yang tinggal persoalan sekarang ini bagaimana masyarakat kita menyikapi politik aliran itu, ya kan? Saya kira tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakat kita sudah semakin sadar, semakin cerdas sekarang, mau pakai aliran manapun juga, mau tensi politik aliran seperti apapun juga, kalau masyarakat itu sudah mulai intelek, sudah mulai cerdas, ya kan, dia nggak akan pernah terpengaruh dengan bumbu-bumbu, atribut-atribut, identitas-identitas apapun. Yang penting baginya siapa yang paling ideal menurut subjektivitas yang bersangkutan kan. Jadi kalau bagi saya, insya Allah kata kuncinya adalah tingkat kecerdasan masyarakat kita. Semakin cerdas masyarakat itu semakin tidak gampang tergoda. Mau pakai politik aliran manapun. Fakta statistiknya juga menunjukkan kan. Nah, keyakinan trust ini, bagaimana memberikan suatu keyakinan terhadap warga masyarakat kita, maka itu saya kira yang sangat penting. Mau pakai bumbu-bumbu ayat, hadis dan sebagainya, tapi kalau kita tidak berhasil memberikan keyakinan terhadap masyarakat, itu juga masyarakat nggak akan gampang percaya kok. Karena kan masyarakat kita selain ada sedikit lebih pragmatis ya, tapi juga sekaligus semakin intelektual, ya kan. Sudah mulai jadi gunakan logika juga. Gampang memahami keadaan, gampang juga membuat satu kesimpulannya sendiri tanpa harus disuguhi sebuah kesimpulan dari orang lain, ya kan. Tapi Prof sempat ada juga kan heboh masalah ijtima ulama gitu kan. Sebenarnya kalau dari pandangan Prof sendiri sebagai seorang ulama itu harusnya seperti apa sih, Prof? Dalam era hak asasi manusia sekarang kan tidak bisa dihalangi orang untuk berserikat, ya kan. Benar. Tidak bisa dihalangi orang
orang-orang untuk berbicara ya kan. Semua orang punya hak untuk menggunakan forum apapun. Bagi kita konstitusi itu ukurannya. Selama kita tidak keluar dari koridor konstitusi, itu logikanya boleh untuk kita lakukan. Nah inilah. Jadi pemerintah juga sebetulnya harus lebih tough. Menjadi seorang pengayom bangsa menghadapi masyarakatnya yang makin kritis ya kan. Menjadi pemerintah sekarang kita tidak seperti membayangkan pemerintah Indonesia di masa lampau. Ya kan? Masa lampau itu pokoknya di bawah telunjuknya the best itu harus kan mengikuti big boss. Tapi sekarang enggak. Nah, siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia masa depan harus masuk di dalam konteks Indonesia baru seperti sekarang ini kan. Anda kan mengklaim dirinya masyarakat milenial ya kan. Masyarakat milenial itu kan pasti nggak mau hidup di bawah salah satu telunjuk orang. Boleh, tapi asal masuk akal ya kan. Kadang kita selalu bertanya sih dengan semua kejadian ini. Jadi ada tadi mengatakan ijtima ulama. Ya, bagi saya plus minusnya pasti ada. Segala sesuatu yang ada itu pasti ada punya plus minus. Paling tidak pasti plusnya bagi yang melakukan itu kan. Tentu bagi mereka yang mungkin agak terusik dengan hasil-hasilnya itu juga menganggap itu ada negatifnya kan. Nah itulah Indonesia. Sekarang ini bagaimana menciptakan masyarakat yang terbiasa dengan perbedaan. Saya sering mengatakan seperti itu. Tidak mungkin bisa kita menyatukan Indonesia dalam pengertian menyeragamkan bangsa Indonesia, enggak. Tapi yang paling penting buat kita, bagaimana membiasakan masyarakat Indonesia ini sadar bahwa dia hidup di dalam sebuah negara yang penuh perbedaan. Bagaimana membiasakan hidup di dalam suasana perbedaan. Nah, itu kan lain daripada menyatukan. Jadi tugas kita bukan menyatukan, menghomogenkan yang heterogen. Tapi bagaimana membiasakan diri kita untuk hidup di tengah perbedaan, itu lebih penting. Benar sekali. Itu yang emang harus tetap kita jaga ya. Dan Profesor sendiri punya keyakinan ya, Indonesia 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan masih akan... Saya termasuk orang optimis. Optimis ya? Saya bangga menjadi orang Indonesia dan saya juga bangga punya masyarakat Indonesia. Dan memang, pastinya, seperti kemarin ada sedikit konflik-konflik, ya itu bumbu demokrasi lah. Dan mari kita jangan jatuh di dalam lubang yang sama. Itu bagi saya itu sangat penting. Itu proses pembelajaran yang sangat penting ya kan. Dan jangan mahal sampai ya. Terulang. Dan itu juga yang pastinya buat teman-teman milenials juga harus percaya bahwa Indonesia bakalan tetap ada dan tetap menjaga perdamaian ini. Nah sekarang kita tadi kan udah bahas nih soal perpolitikan Indonesia juga kan yang rada panas nih, dan sekarang kita mau cooling down dulu, kita mau ajakin Profesor untuk main games lagi. Ini gampang nih Prof, gamesnya ini cuma jawab benar atau salah ya kan. Kita sambil ngetes milenial juga, teman-teman milenials kalau bisa jawab juga kan lebih seru ya. Nah langsung ya Prof ya. Pertanyaan pertama. Masjid Istiqlal merupakan salah satu simbol negara Republik Indonesia yang didirikan pada, bentar Prof, 24 Agustus 1951 sebagai peletakan batu pertama. Oke. Benar atau salah, arsitek dari Masjid Istiqlal adalah Friedrich Silaban, seorang Kristen Protestan. Benar ya Prof ya? Tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua nih Prof. Desain Masjid Istiqlal begitu luas dan megah dengan gaya arsitektur modern. Benar atau salah, bangunan utama masjid dimahkotai satu kubah besar dengan diameter 45 meter dan ditopang 12 tiang besar. 12 tiang besar? 12 tiang besar, satu kubah besar dengan diameter 45 meter. Iya, kalau kubahnya satu. Iya. Tiangnya benar. Jadi jawabannya benar ya? Iya. Oke, benar. Udah dua pertanyaan benar semua nih Prof nih. Ini pertanyaan ketiga. Lukman Hakim Saifuddin merupakan Menteri Agama di Kabinet Kerja yang dilantik pada 27 Oktober 2014. Benar atau salah? Iya, salah benar. Benar. Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Menteri Agamanya adalah Surya Dharma Ali. Sebelumnya iya. Oh iya, benar lagi loh. Dan jawabannya memang benar. Pintar sekali ya. Yang keempat nih Prof. Wow, ini kalau anak kuliah jawabannya langsung nilainya A Prof, benar semua. A+ ya. Wah, A+.
Yang keempat, Prof. Lukman Hakim Saifuddin lahir di Jakarta 25 November 1962. Benar atau salah? Ya, sahabat saya, tahu dong. Iya, itu benar ya. Ini pertanyaannya. Sebelum menjabat sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014. Benar. Sahabat sendiri masa salah ya kan? Iya. Terakhir, ini pertanyaan terakhir ya. Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, lahir di Batang 2 Maret 1952 dan meninggal pada 28 April 2016. Benar atau salah? Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub menjabat selama 7 tahun sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya benar. Benar. Jawabannya salah, Prof. Nggak enak nih. Tapi kalau dari tulisan jawabannya itu ternyata 11 tahun, Prof. Desember 2005 sampai 22 Januari 2016. Gitu. Oh kalau begitu saya yang salah. Iya. Iya, Profesor yang salah. Nggak apa-apa. Tapi kalau kuliah tetap dapat A. Tadi Enggak, kan A+. itu buktinya bahwa imam besar itu manusia biasa juga. Benar. Bukan malaikat. Benar. Ya kan? Terima kasih Profesor udah menyempatkan hadir di IDN Times di Suara Milenial. Semoga ini obrolannya akan menjadi menarik, jadi tontonan yang menarik juga untuk teman-teman milenials. Ada pesan sedikit nggak Prof untuk teman-teman milenials? Kepada teman-teman milenial semuanya ya. Rajin ke masjid. Bener, pasti ya sholat 5 Rajin waktu. ke masjid. Pokoknya itu aja. Milenial kalau rajin ke masjid itu pemilik masa depan. Yes, Apalagi bangsa Indonesia. benar sekali. Bukan hanya ke masjid, bagi mereka yang beragama Katolik, Protestan, rajin ke gereja, ya Benar. kan? Benar. Rajinlah ke rumah ibadahnya masing-masing. Ya. Bukan nongkrong, tapi beribadah, ya kan? Nah, jadi itu saja pesan saya. Wow. Sehebat apapun orang itu kalau masih sering sujud, masih sering beribadah, insya Allah tidak akan melakukan kejahatan maksimum. Masih ingat sama Tuhan dan Allah ya. Oke. Baik, terima Oke, kasih. makasih ya. Terima kasih Profesor atas waktunya dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari tim kami. Ya, saya juga ya atas nama pribadi maupun Yes. sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa pada bulan suci Ramadan yang akan datang dalam kualitas keimanan yang lebih baik. Amin, Oke, amin, terima amin. kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman Suara Milenial yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya IDN Times buat ikutin episode-episode terbaru dari Suara Milenials. Bye!